Waalaikumsalam. Salam. Ya. Baik, Bapak Ibu mohon di-mute seluruh mikrofonnya, sementara nanti yang berbicara adalah moderator dan narasumber. Mbak Anin dan Mbak Afi ya, tolong backup di sistem Mbak Afi dan Mbak Anin, tolong respon. Baik, Bu. Ya. Baik, matur nuwun. Baik. Setelah agak tegang sedikit, selamat datang bagi seluruh peserta dari webinar Street in Prayer. Selamat datang bagi para narasumber pada hari ini untuk membawakan webinar dengan sesi siaga bencana di layanan primer. Selamat datang Prof. Faisal Fatani. Apakah bisa mendengar saya dengan baik, Prof. Faisal? Halo? Ya, bisa ya. Udah aku ini tadi, udah aku klik. Baik, terima kasih. Selamat siang, Prof. Adi Heru. Prof. Adi Heru. Selamat siang, Mbak. Ya. Baik, selamat siang Ibu Evi Widowati. Selamat siang, Ibu Mora. Baik. Baik, selamat siang. Moderator kita pada siang hari ini adalah Dr. Widya Wasityastuti. Selamat siang, Dr. Widya. Siang, Dr. Mora. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk para narasumber. Dengan kami tidak ingin mengurangi antusiasme dari Bapak Ibu sekalian karena sudah dijadwalkan untuk webinar series yang pertama ini adalah di bulan Agustus. Dan karena kemarin ada change schedule yang mendadak dari narasumber hypnowriting yaitu Dr. Armen Nurdin. Karena ada force minor, jadi kita harus change schedule dan kami tidak ingin kemudian schedule ini kosong, sehingga kami sangat berterima kasih kepada para narasumber yang memang pakar-pakar yang selalu responsif terhadap bencana ini, juga merespon sedikit bencana kecil yang ada di schedule dari webinar series kami. Jadi semoga Bapak Ibu seluruhnya sejawat tetap sehat walafiat dan selalu semangat belajar sepanjang hayat, seperti yang kita mulai pada siang hari ini. Baik, acara akan dipandu oleh Dr. Widya. Kami persilahkan Dr. Widya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mora Klaramita, MHPE PhD, yang telah berkenan membuka acara pada hari ini, sekaligus memberikan pengantar, termasuk juga latar belakang mengapa ada perubahan topik pada Dr. Mora, sehingga hari ini kita akan menyelenggarakan suatu sesi webinar yang merupakan bagian dari webinar series Membership in Primary Care, yang tema kali ini adalah mengenai siaga bencana di layanan primer. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Dr. Mora, alhamdulillah sudah hadir bersama kita ada Profesor Faisal, Profesor Adi Heru, dan juga Ibu Evi Widowati yang akan memberikan materi bagaimana tema pada hari ini mengenai kesiagaan bencana di layanan primer. Acara pada hari ini merupakan program yang diselenggarakan bersama antara Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Kesehatan UGM, Persatuan Dokter Keluarga Indonesia, Asosiasi Klinik Indonesia, Person Family Community, dan juga Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia. Sebelum memulai acara, mohon izin saya menyapa beberapa peserta yang sudah hadir. Ada Dr. Rima Semiarti Mars. Selamat siang, Dok. Tutup dulu itu dikit. Semoga dalam keadaan sehat ya, Dokter. Ada juga Ibu Hana. Ya, selamat siang, Dok. Terima kasih, Dok, sudah berkenan bergabung dengan kami semua. Juga ada suara Bapak-Bapak. Semoga ini ada Bapak Hendro NS. Selamat siang, Pak. Semoga dalam keadaan juga dilonggarkan waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Selanjutnya, kami mohon izin untuk memulai pertemuan pada webinar siang hari ini dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Teguh Faisal Fatani dengan tema mengenai strategi pengurangan risiko bencana
Dengar suara kami ya, Prof? Ya, Bapak Ibu, mohon izin kami menyampaikan CV Profesor Insinyur Tengku Faisal Fatani PhD terlebih dahulu sebelum beliau menyampaikan materinya. Profesor Tengku Faisal Fatani adalah guru besar bidang Fakultas Teknik UGM. Beliau meraih gelar S1 dan S2 di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM, serta memperoleh gelar doktor dari Tokyo University of Agriculture and Technology pada tahun 2005. Beliau telah banyak mengikuti program-program dan kegiatan-kegiatan di berbagai universitas maupun berbagai negara, termasuk melakukan kegiatan riset postdoktoral di Ehime University Jepang dan juga Iowa University Amerika. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Unggulan dan Inovasi Teknologi Kebencanaan UGM atau dikenal sebagai Gamma Inatek. Beliau juga adjunct Professor of UNESCO Chair on Geo-Environmental Disaster Reduction, serta Wakil Presiden International Consortium on Geodisaster Reduction, juga sekaligus Kaprodi dari Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana UGM, serta Direktur Strengthening Indonesian Resiliency, Reducing Risk from Disaster. Wah, cukup banyak ya Prof, menunjukkan kepakaran yang luar biasa di bidang mitigasi bencana. Jadi sebuah kebanggaan bersama pada siang hari ini, Profesor Tengku Faisal Fatani berkenan berbagi kepada kita tentang strategi resiko bencana. Kepada Profesor Tengku Faisal Fatani, kami persilahkan. Apakah bisa mulai share screen, Prof? Ya, Dr. Widya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit informasi untuk narasumber. Monggo, monggo. Ya, bahwa peserta kita ini ada kurang lebih 320 dari Sabang sampai Merauke nih, Prof. Faisal. Jadi mereka adalah dokter-dokter puskesmas, dokter yang berada di layanan primer, dokter praktek mandiri maupun dokter di klinik Pratama yang selama ini berada di garis depan pelayanan primer seluruh Indonesia ini, Prof. Jadi kita sebenarnya ada satu peta dari map plugging yang menunjukkan nama maupun foto dari dokter-dokter yang ikut serta dalam webinar series ini. Jadi kami sangat bangga dengan para peserta yang tetap belajar sepanjang hayat dan kita sangat menantikan inspirasi ini dari Prof. Faisal, dari Prof. Adi, dan dari Ibu Evi Widowati. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mora untuk tambahan pengantar. Semoga memberikan informasi untuk para pembicara kita ya. Monggo kepada Profesor Faisal Fatani untuk memberikan materinya. Waktunya kurang lebih 20 menit ya, Prof. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan silahkan dikirimkan melalui chat. Bisa disebutkan mungkin kepada siapanya yang dituju. Nanti insya Allah pertanyaan akan direspon secara panel di akhir presentasi ketiga pembicara kita. Sudah terlihat ini Prof, presentasinya alhamdulillah jelas. Monggo silakan Prof, bila akan dimulai. Terima kasih Prof. Ya, baik, terima kasih Bu Widya yang hari ini menjadi moderator. Yang saya hormati Prof. Adi Heru Sutomo. Beliau adalah guru saya dan juga sekaligus sama-sama staf pengajar di Magister Manajemen Bencana UGM. Juga Bu Evi dan juga Bu Mora yang ada di ruangan sebelah ya. Ini udah bergabung di sini. Ya, ini kalau sudah diminta oleh Bu Mora hadir ya, saya tentunya tidak berani Prof. Adi ya untuk menghindar ya. Baik, Bapak Ibu para dokter yang kami banggakan, hari ini kita sebenarnya berdiskusi tentang bagaimana strategi pengurangan risiko bencana dan juga bagaimana kaitannya dengan bidang kesehatan. Adapun yang akan kita diskusikan hari ini nanti mulai pengertian bencana, kemudian bagaimana tren bencana di dunia dan di Indonesia, bagaimana strategi penanggulangannya dan dukungan bidang kesehatan dalam penanggulangan bencana tersebut, dan diakhiri dengan diskusi. Nah, pertama-tama ini jangan khawatir, saya akan menjelaskan banyak sekali gambar. Jadi pertama-tama kita jalan-jalan dulu untuk melihat bagaimana kondisi Mother Earth ya, dunia kita ini, bahwa
dunia ini terdiri dari berbagai lempeng yang warna kuning itu, ada lempeng-lempeng dunia yang terus-menerus bergerak satu sama lain. Sehingga di pertemuan lempeng itulah terjadi banyak gempa dan munculnya banyak gunung api. Nah, kita melihat Ring of Fire yang warna merah jambu itu, ya, dan di sanalah gempa-gempa, tsunami, gunung api di dunia itu banyak berada. Ya. Nah, kemudian kita lihat, nah ini tadi yang saya sebutkan, di tumbukan lempeng itulah nanti akan terjadi banyak sekali bencana. Ini adalah floating bencana yang terjadi di dunia, mulai dari tsunami, gempa, dan erupsi gunung api yang banyak tersebar di daerah tumbukan lempeng. Waktu kita sekolah dulu dikatakan Indonesia berada di 2 benua, 2 samudra. Nah, ini sangat membanggakan, tapi dari sisi geologi sebenarnya agak kurang membanggakan, karena di sanalah tumbukan lempeng terjadi, yaitu di negara kita. Kemudian kita semua tahu bahwa negara di dunia itu harus mengacu pada Sustainable Development Goals untuk menyusun rencana pembangunannya ya ke depan. Ada 17 poin dalam Sustainable Development Goals dan ternyata manajemen bencana itu dapat mendukung 10 diantaranya. Ya, 10 diantaranya mulai dari mencegah terjadinya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, kualitas pendidikan, dan sebagainya. Padahal sejauh ini yang kita ketahui hanya Sustainable Cities and Community saja nih bencana dapat mensupport. Ternyata tidak, tapi 10 dari 17 SDGs ini disupport oleh kebencanaan. Bapak Ibu, ini yang sangat menyedihkan bahwa bencana itu dapat menyebabkan kemiskinan. Setelah terjadinya banjir besar tahun 2010 di Pakistan, 35% penduduknya jatuh ke jurang kemiskinan. Di Filipina setelah siklon Hainan 2013, 23% jatuh ke jurang kemiskinan. Sehingga dengan nyata kita katakan bencana dapat menghambat pembangunan bangsa apabila kita tidak mampu menanggulangi bencana tersebut. Kemudian mari kita lihat, tadi kita sudah melancong keliling dunia, sekarang kita lihat di Indonesia. Ini adalah kondisi negara kita, yang garis warna hijau itu adalah tumbukan lempengnya, dan bintik-bintik merah, ya, kuning dan hijau itulah lokasi gempa. Sehingga bersyukur sekali Malaysia bukan daerah gempa. Kita bisa lihat bukan daerah gempa, sehingga kalau kita membangun bangunan 10 lantai di Indonesia, di daerah gempa itu dan di Malaysia, tentunya bangunan 10 lantai kita untuk rumah sakit tadi akan lebih mahal daripada di Malaysia, di Thailand yang bukan daerah gempa. Ya. Dan Kalimantan juga bukan daerah gempa, sehingga mungkin ibu kotanya akan dipindah ke sana ya untuk mencegah terjadinya ancaman bencana. Nah, ini adalah kondisi negara kita. Dan ternyata kita memiliki 129 gunung api, Bapak Ibu para dokter, yang merupakan 13% gunung api yang ada di dunia. Itu adalah sebaran gunung api di Indonesia, dan hanya ada 80 gunung api yang sangat aktif, tapi kita baru mampu memantau sekitar 65 diantaranya. Jadi gunung-gunung api yang 129 tadi, 65 diantaranya kita pantau, dan ada 3 yang ada di bawah laut ya. Dan kalau saya berbicara gunung api, itu banyak sekali bencana yang tersangkut di sana. Mulai dari hujan abu, hujan lahar, banjir lahar, ada lavanya, ada landslide, ada dentuman batu, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya satu titik gunung api ini ada bencana ikutan yang sangat banyak. Ya. Nah ternyata untuk gempa sendiri, itu gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara itu pada tahun 2004 itu menduduki peringkat keempat yang tertinggi di dunia yang menimbulkan korban kurang lebih 227.000 jiwa. Juga untuk Merapi itu menduduki peringkat kedua dalam 20 tahun terakhir sebagai gunung api yang paling mematikan ya. Jadi hal ini harus kita sadari bersama. Bapak Ibu para dokter yang saya hormati, di sini kita sudah melihat mengenai bencana geologi atau bencana alam. Nah, di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 sendiri disebutkan bencana itu ada 3, Pak Ibu ya. Yang pertama bencana alam yang tadi sudah banyak saya sebutkan, gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan sebagainya. Lalu ada bencana non-alam, mulai dari gagal teknologi, gagal modernisasi,
epidemi dan wabah penyakit. Nah, ternyata sesungguhnya di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007